Gimana? Aman kan? Ya tapi lain kali jangan gini lah Pak Monty. Masa mau rekaman liriknya baru ada hari H? Loh, itulah fresh from the oven. Ini saya sendiri loh yang brainstorm liriknya. Bahkan verse 2-nya itu banyak ide-ide dari saya. Bagus kan? Ya tapi kan Pak Monty sendiri tahu kalau lagunya tuh besok udah harus dikasih ke PH buat mixing. Hatiku remuk bagai ditabrak kendaraanmu yang sudah rusak. Sekarang aku harus kemana? Bengkel yang bisa menambal asa. Guys, sorry. Kayaknya gue nggak bisa deh nyanyiinnya. Tapi besok tuh kita udah harus kirim lagunya ke PH, udah deadline. Aduh, tapi ini gimana? Ini absurd banget liriknya. Musiknya kayak gitu, tapi liriknya kayak gini. Cak, coba deh. Lu resapin lagi lagunya, lu rasain. Itu analoginya bagus banget loh. Belum pernah ada yang make loh analogi itu. Kalau gitu, kalian aja yang nyanyi ya. Gue sih nggak bisa. Loh. Lu jujur sama gua. Menurut lu liriknya bagus nggak? Tuh, bagus kok. Lu aja nggak bisa berkata-kata. Teh, yang tadi lagunya beneran gak bisa dinyanyiin ya? Pop, nadanya tuh kan udah enak ya. Liriknya hancur banget. Masa kayak kendaraan menabrak hati, bengkel menambal asa. Ini mah ada sih kayak gitu, gue nggak mau ah. Ya, buat Monty romantis kali teh. Ya, Di udah lu nyetir aja deh ah. Tapi gimana nih Teh? Kita tuh udah harus kirim lagunya besok ke PH. Nah, saya tuh nggak enak sama Pak Andi kalau kirim lagunya telat ke Flagship Pictures. Gimana ya? Tahu, Cak? Saya ada satu lagu oke sih, teh. Coba di play deh. Bentar ya, teh. Maka aku pun baik saja, berharap rasa sakit ini kan mereda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat ku masih Ini oke loh, Pop. Maksudnya kayak liriknya tuh bagus dan jarang. Ini lagunya siapa, Yan? Ini yang nulis teman saya, Kawidra namanya. Tapi ceritanya panjang, teh. Aduh, Yandi, jadi lo mau bantuin apa enggak? Tapi ada satu teman saya, Sekar. Dia lebih bisa cerita tentang lagu ini, teh. Ya udah, orangnya di mana sekarang? Di tokonya, di BSD. Ya udahlah, kita ke BSD aja nggak sih? Deket juga. Oke, teh. Sekar? Yandi, tumben malam-malam mampir. Bukan gua. Halo. Teh Ocha? Jadi gitu, Kar. TOC ini pengen pakai lagunya Kay buat rekaman besok. Apa nggak mendingan kita langsung aja nggak sih ketemu sama penciptanya? Ya nggak sih, masa dia nggak mau sih aku yang nyanyiin? Jadi gini Teh, pencipta lagu itu namanya Kawidra dan Clarissa, atau lebih dikenal sebagai Kay dan Cream. Cream itu yang penulis lagu dari Rise Records itu kan? Iya. Oh, Rise Records itu. Kayak aku kenal kan? Ya mendingan kita langsung ketemu aja sama mereka. Kay udah meninggal dunia, teh. Hah? Dan kita semua juga nggak ada yang tahu Cream ada di mana. Jadi maksudnya gimana nih? Saya sama Yandi udah kenal sama Kay lumayan lama. Dan Kay ceritain semuanya sebelum dia meninggal ke kita berdua.
kayak dikejar setan aja lo. Capek? Nih, minum. Kalian kenapa nggak di kelas? Berani-beraninya ya kamu ngerokok di sekolah? Udah bolos dari kelas, ngerokok lagi. Mau jadi apaan sih kamu ini? Kami paham kamu sedang berduka karena kehilangan ayah dan ibumu dalam waktu berdekatan. Tapi bolos kelas dan merokok di sekolah, itu bukan jawabannya. Kalau kamu perlu bicara dengan psikolog, sekolah bisa bantu. Izin ya Pak, menurut saya sebelum ke psikolog, dia harus... Hey. Kamu marah ya? Ya, aku hampir dihukum karena kamu. Lo bolos kelas bukan salah gue dong. Gue tahu lo gak bakalan dihukum karena lo baru jadi yatim piatu. Karena gue juga baru jadi yatim piatu. Makan mie ayam yuk. Udah gue traktir. Lo yatim piatu gak punya duit kan? Ayo. Cobain deh. Ini mie ayam terenak sedunia. Lo harus coba. Makanya gue ngajak lo kesini. Sejak saat itu, Clarissa jadi satu-satunya teman aku. Di sekolah, maupun di luar sekolah. Kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra. Kami sama-sama gak punya siapa-siapa. Dan hobi kami sama. Kita akan jalan. Aku bilang juga apa? Kalau anak populer lagi sedih, wih, banyak banget yang deketin. Simpati. Kita yang otakku gini, mana ada yang peduli? Tapi untung kan lo, ada gue. Es krim. Boleh Kak, es krimnya Kak? Iya, Mas. Iya. Mau juga kan? Nggak usah, aku nggak bawa dulu. Terima kasih ya Kak ya. Iya, sama-sama, Kak. Abis push. Bagi dong. Iya, bentar. Buruan. Ini. Petualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua. Kok lama banget sih dari tadi bikin lagu? Nadanya sih udah dapet. Tapi emang agak susah buat lirik. Bilang dong. Sini gue bikinin. Emang bisa? Bisa dong. Gue tiap hari tuh nulis curhat di diary gue tuh berlembar-lembar. Jadi nulis lirik doang gampang. Mau dengar nadanya? Ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik. Coba lihat. Suka nggak liriknya? Wow. Kamu nggak pengen jadi penulis lirik profesional aja? Kita terus nulis lagu barengan aja. Boleh. Oke. Aku coba ya. Coba. Mulai sekarang semua momen penting di hidup kita harus difoto pakai kamera Polaroid. Oke? Ayo. Dengan adanya Clarissa, SMA terasa cepat berlalu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Kasian anjing-anjing lucu gini nggak ada yang rawat. Kalau bukan kita yang muda-muda peduli dan jadi volunteer, mau harapin siapa lagi kan? Iya, terima kasih ya. Aku kesana dulu ya. Oke dok. Mau kuliah apa lo? Belum tahu.
Udah ikut gue aja, marketing. Kenapa? Murah, gampang lulus. Habis itu cari kerja deh. Terus kenapa nggak kerja aja langsung? Ego lu. Sekarang lulusan S1 aja gaji cuma berapa? Lulusan SMA, gajinya di bawah UMR, tau nggak? Hari ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Dari kalian yang ada di sini semua, apakah ada yang bisa mencontohkan segmentasi pasar yang baik? Silakan tunjuk tangan ya. Ke materi selanjutnya. Poin pertama. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan aktivitas menciptakan nilai produk. Udah kuliah mahal-mahal, bolos juga. Wah, nggak usah drama deh lo. Kan di sini cuma buat gelar S1-nya aja. Lo mau kerja jadi marketing? Nah, makanya. Mau kemana? Ulang tahun kamu kan seminggu yang lalu, tanggal 18 Oktober. Iya, dan ulang tahun lo minggu depan kan, tanggal 31 Oktober. Makanya mulai sekarang kita harus rayain ulang tahun barengan, biar hemat. Lo maju seminggu, gue mundur seminggu, di tanggal 25 Oktober. Pas kan di tengah? Ya, tapi bukannya Pak Mali ya ulang tahun dimajuin? Iman sekarang masih percaya gituan. Udah mau nggak? Gitu dong. Mau aku bantu? Boleh? Kita make a wish. Happy birthday. Happy birthday. Potong ya? Dua ya, Kak? Ini berapa? Jadi 20.000. 20. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Mas. Sini aku mau cobain. Aduh, ini sih. Sambil bentar ya. Mas, makasih ya. Ya, makasih, Kak. Deras banget. Iya. Apartemen aku dekat sini. Mau ke sana aja nggak? Boleh. Yuk, sini. Makasih. Sama-sama. Jorok banget sih apartemen lo. Kan tinggal sendiri. Dan gak ada waktu buat beres-beres. Dan masih banyak barang mama dan papa. Kenapa nggak dibuang aja? Kan udah nggak ada yang pakai. Masih nggak rela ya? Gue punya ide. Lo di sini ada 2 kamar kan? Iya, Gimana kalau gue jadi roommate lo? maksudnya? Ya gue tinggal di sini. Ya, yang ngerti. Kita tuh harus resourceful, tau nggak? Ini kan kita belum kerja, cuman ngandelin warisan sama tabungan doang. Jadi harus hemat. Ya, tapi... Gue jual rumah keluarga gue, uangnya gue masukin deposito. Terus nanti kan gue dapet bunga. Terus gue ngekos di sini, gue bayar bulanan ke lo. Passive income, win-win. Tapi... Lo ngerti nggak sih hukum ekonomi? Di kelas nggak pernah dengerin ya? Kan diajak bolos terus. Udah mau nggak gue temenin jadi roommate lo? Satu lagi. Apalagi? Nama lo asli jelek banget. Kawidra. Apa coba?
Itu nama yang dikasih papa aku. Kalau nggak salah, artinya orang dengan jiwa seni. Ya iya artinya sih bagus. Cuman gue tuh selalu bingung manggil lo apa coba. Kawidra. Aneh. Udah deh, mulai sekarang nama lo Kay. Kay? Bukan Kay. Kak. Kak? Ya, huruf K. Kay. Biar adil, gue juga ganti nama deh. Sekarang nama gue Krim. Krim? Ya. Kenapa krim? Karena gue suka es krim. Kenapa nggak es? Kay, please deh. My name is Krim, and nice to meet you, Kay. Kay. Kay and Krim. Bagus kan sekarang apartemen lo? Apartemen kita. Kay. Gak ada gue jadi apa lo? Mati kali. Barangan. Kok lo udah gak bikin lagu lagi sih? Kenapa? Yatim piatu, miskin, gak ada koneksi, mau berkarir di musik. Agak nggak mungkin ya. Punya cita-cita aja ribet. Gak ribet, realistis namanya. Hidup sehari-hari aja susah. Mau mimpi kayak gitu, malu. Mimpi tuh gratis, makanya mimpi aja setinggi-tingginya. Ya udah, kalau lo nggak berani, gue aja nanti yang jadi penulis lirik lagu. Nanti kalau udah terkenal, gue ajak lo. Kita bikin lagu barengan. Itu dulu yuk. Kan semua momen penting di hidup kita harus foto pakai kamera Polaroid. Oke? Kenapa Polaroid sih? Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu. Tapi memori itu selamanya. Kayak kamera ini. Prosesnya cepat, tapi hasilnya selamanya. Kayak memori kita. Emang jago kamu ya bikin kata-kata. Gue yakin kamu akan jadi penulis lagu yang terkenal. Amin. Jadi gimana perasaan kita sama album Bird Treasure? Beda banget ya sama album sebelumnya ya. Kayak rada berat gitu lagu-lagu yang sekarang. Tapi kok menurut aku Swifties won't mind ya? Jadi kita gaspol? Kayak kita Swifties aja kali ya semua ya. Ya ada Yandi, tolong buatin plan-nya. Oke. Sekar, bentar. Gimana kabar sama papa? Masih sama. Dia bilang karir di bidang musik di Indonesia nggak ada masa depannya. Tapi aku bingung deh, kenapa ya dia nggak pernah ngertiin aku? Padahal dari kecil tuh aku suka musik gara-gara koleksi vinyl dia loh. Kalau boleh aku kasih saran, coba deh sekali-sekali bawa dia ke konser band kesukaan kamu. Atau sekarang gantian, kamu bawa dia ke toko vinyl, terus tunjukin lagu-lagu kesukaan kamu. Bawa dia ke dunia kamu. Dan tunjukin kalau musik di era sekarang tuh beda banget sama eranya dia. Soalnya nggak ada yang abadi di dunia ini. Jangan sampai menyesal kalau mereka udah nggak ada. Hey, dinner yuk.
Kira kamu rekaman? Udah selesai. Jago penyanyinya. Oh, penyanyi yang jago atau kamu yang jago? Dua-duanya dong. Ya, aku minta sih. Kirain makan di mana? Ternyata di rumah juga. Biar hemat tahu. Kayak gaji kamu gede aja makan di luar terus. Tapi kan kamu bilang dinner. Buat apa kayak yang spesial? Malah mie doang. Ini udah spesial banget tahu. Buatan aku emang nggak spesial nih. Spesial. Tapi lain kali jangan bawa gaji. Kenapa? Tersinggung? Emang gaji di radio kecil. Disuruh kerja marketing di PNJ nggak mau. Kan musik passion aku, malah jadi marketing. Ya tapi disuruh kerja jadi pencipta lagu full time juga nggak mau. Nggak berani. Maunya apa sih? Aku kerja di radio aja uangnya pas-pasan. Mana bisa aku hidup cuma nyiptain lagu doang. Aku buktinya bisa. Jadi penulis lirik lagu full time di Rise Records. Gajinya lumayan lagi. Ya deh, Krim. Penulis lirik lagu terbaik Indonesia saat ini. Belum, tapi akan. Dah kenyang. Mampus. Kita terus pede di industri ini. Kalau enggak diremehin sama penyanyi-penyanyi itu. Bayang sih, kamu nulis lirik lagu legend, terus jadi legacy sepanjang masa. Ngapain udah ngomongin legacy aja sih? Aku masih muda. Udah kayak mau mati aja. Enggak gitu, kok mati? Maksudnya gini, banyak kok legend meninggal muda. Contoh, Kurt Cobain, Janis Joplin, Tupac. Malah keren. Karena menurut aku, hidup pendek tapi berkesan jauh lebih baik daripada hidup lama tapi nggak pernah buat apa-apa. Kamu kok ngomong gitu sih? Sini. Kamu ya, mati muda ninggalin aku sendirian. Kamu nggak boleh ninggalin aku sendirian. Enggak, apa sih? Kamu harus mati lah, aku mati. Bisa diatur gitu dong. Kebiasaan, enak nggak? Awas kamu. Jangan ninggalin aku sendirian. Awas. Udah ngambek. Kanker. Saya kan sudah bilang sejak dulu, kamu punya turunan gen kanker. Itu makanya kamu harus sering check up. Kalau keadaannya seperti ini udah stadium 4. Stadium akhir. Kanker jenis ini itu langka. Pankreatik adenokarsinoma metastasis ke sarkoma jaringan lunak. Biasanya kemoterapi untuk jenis kanker ini juga tidak efektif. Tapi kamu masih muda. Kita coba ya. Berapa lama lagi? Ya, kalau hitungan medis itu 1 tahun. Gini loh Pak Aldi, ini bikin penyanyi baru jadi terkenal juga nggak gampang Pak. Butuh proses. Gini, berapa rupanya? Untuk Momo, berapapun ku bayar.
Ya ini bukan masalah uang, Pak. Tapi kan kita semuanya butuh proses. Kita juga nggak bisa maksa orang bisa suka lagu apa, penyanyi baru siapa. Gini. Kalau kita bikin lagunya itu jadi apa, terus kita putar-putar terus di radio, pasti apa dia? Laku. Ya, tapi nggak bisa begitu dong, Pak. Aldi, bisa kita coba? Ya. Tapi seperti saya bilang, bikin album dengan Rise Records, itu tuh nggak murah loh, Pak. No problem. Ku bayar semua. Makasih ya sayang. Kamu the best deh. Perasaanmu palsu, padahal situ yang maju merayu diriku. Kamu bikin aku gamon, beneran gagal move on. Bikin aku jadi cegil, seluruh badan menggigil. Stop. Ada apa? Sama dia, Pak ya. Kenapa di stop? Kok jadi gitu liriknya? Oh, iya. Emang ada beberapa sih liriknya udah aku ganti biar lebih sesuai sama kepribadian aku. Lihat. Gini ya. Kalau lo ubah liriknya jadi lebih bagus nggak apa-apa. Jadi cemen gini, nanti yang malu gue dong. Karena nama penulis liriknya gue. Ini tuh kekinian. Kamu aja kali yang nggak tahu selera Gen Z kayak gimana. Ya udah lo tulis aja semua liriknya sendiri, nggak usah pakai nama gue. Iya. Ada apa ini rupanya? Aku udah bayar mahal untuk ini semua ini. Iya, Pak. Sabar ya. Nyanyi baru pakai kritik lirik segala. Lagi main petak umpet ya. Krim kemana ya? Kelihatan. Ini masih kelihatan banget loh. Hei, kenapa kamu? Sini, cerita dulu. Kenapa? Aku berantem di kantor. Ada penyanyi baru main ganti lirik aku. Mama, Kok kamu tahu? tadi Rizal nelfon. Dia bilang kamu kabur tengah-tengah rekaman. Jangan. Bisa dipikirin. Nama juga penyanyi baru. Mana ngerti dia. Tapi kamu harus hati-hati sama cowoknya. Karena katanya dia gangster. Beneran gangster? Jadi besok kamu damai sama dia. Terus buat lagunya bareng aja. Nggak sudi. Katanya musik passion kamu. Masa gini doang udah nyerah? Lu. Aku minta maaf ya, Krim. Iya, Mo. Aku juga sorry ya kemarin emosi. Enggak kok. Aku aja itu kemarin yang so tau. Oh iya, by the way, aku udah dengerin loh lagu-lagu apa aja yang udah kamu tulis. Bagus-bagus banget. Tapi kan belum banyak lagu yang aku tulis. Iya, tapi aku suka banget. Liriknya tuh kayak, ngena gitu. Thank you. Ginilah kalian, damai-damai aja. Janganlah pula berantem terus. Ih, pening kali pala aku kalau ngeliat kalian berantem. Mas Aldi, bisa aja.
Oke? Oke? Episode kehilangan kesadaran seperti ini akan makin sering. Jadi kamu harus hati-hati. Tapi masih setahun kan, Dok? Kamu yakin tidak mau terus terang sama dia soal kondisimu saat ini? Gak bisa. Dia sama kayak aku yatim piatu. Krim gak punya siapa-siapa lagi. Aku takutnya kalau aku kasih tahu dia nggak bisa terima. Tapi misalnya ya, terjadi apa-apa sama kamu. Gimana? Udah aku pikirin. Harus ada yang jagain dia setelah aku pergi nanti. Oke? Kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa kok, cuman anemia doang kok. Ya kan, Dok? Oh ya, cuma anemia biasa. Nanti saya kasih suplemen sama makannya lebih teratur, udah beres. Anemia tuh bisa karena apa ya, Dok? Kalau ini kayaknya kurang gizi tadi. Ya, kurang gizi. Oh, aneh. Kenapa yang kamu makan aku juga makan? Kok aku nggak anemia sih? Ya kan semua jatah makan aku diambil sama kamu. Jangan percaya sama dia, Dok. Emang badannya kecil tapi makannya kayak kuli. Ih, jangan sembarangan kamu. Jangan sembarangan. Lagi pusing, udah. Nih, aku beliin daging sapi premium buat kamu. Biar nggak anemia. Tapi kan kebaikan red meat juga nggak bagus untuk kesehatan. Rewel deh. Oke. Apa sih keinginan terbesar kamu dalam hidup? Aku pengen kamu ketemu cowok yang baik. Nikah. Dan bahagia selamanya. Aku pacar aja nggak ada. Makanya cari dong. Kenapa nggak kamu aja nikahin aku? Kan aku bilang cowok yang baik. Emang kamu nggak baik? Maksud aku tuh cowok yang sempurna. Apa kriterianya? Mapan, kaya, supaya bisa bikin semua yang kamu mau. Sama sehat. Supaya bisa temenin kamu sampai tua nanti. Cari di mana cowok kayak begitu? Banyak kok. Kamu cantik. Asal jangan jutek aja. Dagingnya. Sendok. Ya, berdoa. Gimana? Lagunya best kan? Bang Aldi, bukannya aku nggak mau bantu, tapi untuk menjadi feature di Inlight Radio tuh harus melewati proses dulu. Taylor Swift aja baru keluarin album, kita bahas dulu kalau perlu jadi feature atau enggak. Jadi nggak gampang. Ya itu kan Taylor Swift. Ini penyanyi Indonesia, ini kau harus bantu Indonesia lah. Gimana nih? Kalau enggak nanti... Single pertama aku ini yang nulis Krim loh. Masa Mas Kay nggak bisa bantu sih? Ya, ayo dong Kay. Bantu Momo dong. Oke, untuk single aku coba putar beberapa kali. Tapi kalau buat album, aku nggak janji ya.
Nggak apa-apa Mas Kay. Makasih ya. Pokoknya sekarang lagu Momo yang ini tuh viral. Mo, kamu tuh serius ya sama Pak Aldi itu? Kenapa tiba-tiba? Penasaran aja. Pasti karena dia udah tua ya? Enggak, aku nggak ngomong gitu loh. Beneran, penasaran doang. Nggak apa-apa kok. Emang udah banyak sih yang bilang ke aku kalau Mas Aldi tuh udah tua. Tapi dia tuh baik banget. Dia bener-bener sayang, bener-bener cinta sama aku. Daripada sama yang muda, taunya modus doang, selingkuh sana sini. Udah gitu mau kondo lagi. Ih, mau kondo? Apaan tuh mau kondo? Modal doang. Ngerti kan? Jadi beneran perlu uang ya buat bahagia? Uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Kayak itu pacar kamu ya? Enggak, kita cuma roommate. Masa sih? Tapi aku lihat kalian kayak deket banget. Karena kita udah temenan dari SMA. Terus kalian nggak pernah pacaran? Enggak. Ya aku sih sebenarnya nyaman banget sama dia. Dia nggak pernah ngomong apa-apa. Terus aku duluan yang maju. Alah, zaman sekarang itu nggak apa-apa cewek duluan yang maju. Dia aja nyuruh aku cari jodoh cowok yang mapan. Mapan ya? Ya aku baru inget. Malam ini ikut aku ke reuni SMA aku yuk. Halo Momo. Hai. Momo, kabar? Kenalin teman aku, Krim. Halo Krim. Hai. Gimana? Udah ada belum? Oh, dia. Namanya Arman. Tajam juga ya mata kamu. Emang ganteng sih. Tapi bukan cuma ganteng. Dia itu dokter gigi. Dan bapaknya punya banyak banget klinik gigi di Jakarta. Pas tuh buat kamu. Mana Ki? Ajak ngobrol. Hai. Kenapa mojok sendirian aja di sini? Iya, saya lagi nunggu teman. Temen? Mana? Ya saya juga nggak tahu kenapa belum datang. Kamu dulu kelas berapa ya? Enggak, aku bukan alumni sini. Aku diajak Momo. Oh, mau nikah. Maaf, itu gelas saya. Kas kamu ya? Berarti kita udah cuman secara nggak langsung dong. Kamu dokter gigi ya? Gigi aku udah lama nggak enak nih, kamu bisa bantu periksa nggak? Ya, bisa. Ini kartu nama saya. Dan di situ ada alamat klinik saya. Oke, besok aku ke tempat kamu ya. Harus appointment dulu. Kayaknya nggak ada nih. Ada apa? Kandidat cowok sempurna kayak yang kamu bilang. Siapa? Ada, dokter gigi. Nanti deh, aku ceritain lagi soal dia. Silakan di kamar.
Tadi gigi kamu sudah saya scaling. Dan yang berlubang juga sudah ditambal. Overall gigi kamu oke kok. Kita ini cepet banget ya. Pertama kali ketemu udah ciuman secara nggak langsung. Kedua kali ketemu, kamu udah ngorek-ngorek mulutku. Malam ini ada acara. Temenin aku minum yuk, lagi pengen mabuk. Begini, Krim. Saya kesini mau jelasin sama kamu. Kalau saya sudah punya tunangan. Dan waktu di acara reunian itu, saya nungguin dia. Tapi dia nggak datang. Tunangan. Coba lihat cincinnya. Krim. Pinjam. Aku juga pengen punya cincin tunangan. Waktu SMA, papa, mama, sama kakakku pergi ke Bandung. Kecelakaan. Dan semuanya meninggal di tempat. Sejak saat itu aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku pengen banget dicintai dan mencintai seseorang seutuhnya. Tanpa syarat. Aku temenin kamu minum malam ini. Ayolah, Bung K. Masih kurang kau putar lagu Momo di apamu ini. Bang, untuk penyanyi baru tuh udah banyak tahu. Ya tapi maaf, traction-nya kurang. Ya udahlah, single kedua kau putarkan. Ayolah. Oke? Aku bantu Bang Aldi, tapi Bang Aldi bantu aku juga. Nah, ini yang aku suka. Kita mainkan. Sebut saja. Apapun itu, pasti aku bantu. Bang Aldi bisa cari background seseorang secara lengkap nggak? Kenapa ya laguku nggak viral? Sabar, Mo. Butuh waktu buat lagu catching up. Sabar ya. By the way, kamu gimana sama Arman? Udah punya tunangan dia. Serius? Ya, tapi sih sebenarnya aku tuh... Kamu suka sama Kay kan? Kenapa sih kamu nggak bilang aja ke dia? Ya kalau dia suka sama aku, kenapa dia nyuruh aku cari suami? Iya ya? Tahu nggak apa-apa. Yang penting dia happy aja. Sebenarnya nggak gitu sih konsep cinta. Nggak logis. Kalau cinta bisa dilogika, nggak ada orang yang menderita karena cinta. Oke tuh buat lirik lagu. Tulis. Hai Chester. Mau ajak jalan Snoopy? Iya, mau pacaran. BTW, kemarin gimana sama si dokter gigi? Ya, masih hangout. Ah. Kamu beneran suka sama dia? Bukannya kamu yang suruh aku cari cowok kayak dia?
Dia udah penuhin semua kriteria kamu kok. Oke, yaudah kalau gitu aku jalan ya. Ya, sayang. Beres. Apa aku bilang? Apalah yang Aldi nggak bisa? Arman Suryadi ini orang baik-baik. Nggak ada cacat hukumnya. Bapaknya Charles Suryadi. Orang kaya kali. Ada 10 lebih klinik giginya di Jakarta aja. Nah, ini tunangannya. Vero Solaya. Up and coming fotografer di Jakarta. Bentar, tunangan? Tenang. Tanpa kau tanya pun, udah kucek semua tentang si Vero-Vero ini. Player kali cewek satu ini. Senin sama cowok lain. Rabu sama om-om. Sama om-om. Vero. Bentar, tapi Arman tahu tentang ini? Udah ku bilang, Arman ini orang baik-baik. Jadi makanlah sama cewek kayak Vero-Vero ini. Foto ini boleh aku simpan? Ya sama kau lah semuanya. Buat apa aku foto-foto kayak gitu? Jadi gimana? Single kedua, kau putar? Aman. Paten. Man, mana laporan PNL quarter ini? Belum, Pak. Belum. Kamu itu managing director di sini. Ngapain aja sih kerjaan kamu? Pacaran terus sih. Papa nggak mau tahu. Laporan itu harus selesai hari ini. Dok, maaf dok. Tadi ada orang yang nitip ini untuk dikasih ke dokter Arman. Dari siapa ya, Sus? Nggak bilang namanya, dok. Ini sih. Kamu anggap aku tolol atau gimana sih? Aku tuh selalu bilang ya, kalau aku butuh kebebasan buat profesi aku ini. Kamu pikir gampang? Fotografer semudah aku bikin pameran tunggal? Kamu aku biayain, kamu nggak mau. Apa bangganya pameran dibayar pacar sendiri? Terus kamu harus minta sama om-om itu? Dia itu filmmaker yang gue respect karya-karyanya. Gak usah ngomong sembarangan. Kamu punya otak nggak sih? Sorry. Kamu punya hati nggak? Kamu tahu nggak? Kalau selama ini aku tuh nggak bahagia. Kamu bahkan nggak tahu kalau hubungan kita ini ada masalah. Dan itu masalahnya. Oke, aman. Woi, apa-apaan sih? Stop. Itu siapa sih? Lu salah orang. Ini yang kirim kan anjing? Siapa sih yang mau urusan hidup gue? Vero. Lu siapa setan? Biar aku jelasin. Gak usah. Sakit jiwa lu. Vero.
Lu yakin ini ide yang bagus, Kay? Aku emang salah. Tapi lo mau ketemu dia lagi, ya aku harus minta maaf. Vero, Mau ngapain lagi lo anjing? tenang, jangan main pukul lagi nih ya. nah, jadi aku kesini pengen minta maaf sama kamu kalau emang aku buat semuanya hancur atau berantakan kayak sekarang. Enggak, gini. Lo siapa? Mau ngapain? Aku Kak Witra, dan aku kesini mau minta bantuan kamu. Astaga. Jadi aku punya sahabat, nama dia Krim. Dan dia cinta sama tunangan kamu, Arman. Tadinya sih aku pengen dia mundur, tapi setelah melihat foto-foto itu, aku pikir kamu gak cinta sama dia. Jadi tolong, biarkan Arman sama Krim. Enak banget lo nentuin hidup gue. Bukan yang tentuin hidup. Gue sama Arman pacaran dari SMA. Lagian ngapain juga gue harus ngalah sama siapapun cewek lo itu namanya, gue gak peduli. Aku sekarat. Gimana? Hidup aku nggak bakal sampai setahun lagi. Aku terkena kanker pankreas stadium 4. Ini diagnosanya. Jadi sebelum aku pergi, aku pengen Krim nikah sama cowok yang baik. Kalau ada pilihan lain yakin sama aku nggak mungkin lakuin ini. Oke, sekarang kalau gue jawab iya, apa untungnya di gue? Enak di lo doang dong. Gue juga gak peduli. Ada, bentar. Ini hasil tabungan aku beberapa tahun ke belakang. Tadinya sih aku pengen kasih ke Krim. Tapi kalau Krim sama Arman, ini bakal lebih bermanfaat buat lo. Emang gak banyak sih, tapi itu semua yang aku punya. Oke. Makasih. Dengan satu syarat. Apa? Lo harus jadi objek foto pameran gue berikutnya. Kenapa aku? Tema pameran foto gue berikutnya itu Death and Destruction. Gue tuh pengen banget foto dan interview orang mau mati. Kayak lo. Woi, ya nggak gitu juga lah kan. Apapun buat Krim. Kenapa lo nggak pernah cerita hal ini ke gue sih? Ya karena aku tahu kamu bakal khawatir kayak gini. Apaan sih, Kay? Emang gue bukan temen lo? Teman. Apa lo nggak bilang langsung aja ke Krim? Lo yakin ini yang dia mau? Harus ada yang jaga Krim. Setelah aku pergi nanti. Segitu cintanya sama Krim. Dia tau nggak perasaan lo yang ini? Gak penting dia tahu. Yang penting aku tahu. Thank you ya, udah bawain makanan malam-malam gini. Ya, kamu kan pernah bilang kalau kamu pulang selalu malam dan tinggal sendirian juga kan. Jadi siapa lagi coba yang mau nyiapin makanan buat kamu? Seumur hidup aku, belum pernah ada orang yang mikirin aku seperti itu. Aku kan emang beda. Memang, you are the best. Kita putus. Kamu nggak perlu mikirin lagi soal pernikahan kita. Karena foto itu. Aku baru sadar
Kita pacaran memang sudah lama. Tapi banyak banget hal yang sudah berubah. Aku yang egois. Bahkan sampai maksa kamu untuk menikah dengan aku. Dan aku juga baru sadar bahwa ternyata aku juga perlu untuk dicintai. Sejak aku bertemu dengan dia, orang yang selalu mengungkapkan apa yang ada di isi kepalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup aku, ada orang yang beneran peduli sama aku. Baguslah kalau kamu udah nemuin love of your life. Aku emang gak mau nikah sama kamu. I know. But we still can be friends, right? For all time's sake. Goodbye, Arman. Thank you for everything. Thank you. Sudah menemani aku selama ini. Kamu sering ya jadi volunteer di sini? Iya, udah dari SMA. Kalau kamu memang suka anjing, kenapa nggak pelihara aja? Daripada jadi volunteer? Di apartemenku nggak boleh pelihara anjing. Lagian kan animal shelter kayak gini selalu butuh bantuan tenaga dan uang. Kamu mau nyumbang nggak? Ya, boleh. Tadi filmnya bagus ya. Tumben kamu ngajak nonton. Ya, aku pengen ketemu kamu. Kangen ya. Krim, aku udah putus sama Vero. Karena aku sadar, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku resmi pacaran sama Arman. Good for you. Halo, ya? Handphone aku lowbat nih. Bentar lagi aku telepon balik ya. Pinjam handphone kamu ya. Berarti privacy nggak sih? Hah? Aku lagi nunggu telepon dari orang. Kan cuma pinjam sebentar doang. Lah. Yaudah, aku ke tempat kamu ya. Siapa? Aku pulang malam. Aku usah tungguin. Aku bawa kunci. Gue tuh gak habis pikir ya, ada orang segoblok lo. Kenapa? Gak terima? Emang lo goblok? Lo suka sama Krim.
Kenapa nggak langsung bilang aja? Woy, gue cinta sama lo. Ini tuh yang ada bikin ribet nyariin cowok buat nikahin dia. Orang bilang cinta tuh complicated. Padahal enggak. Cuma orang goblok kayak lo aja yang bikin ribet. Aku nggak goblok. Lo goblok, kenapa nggak langsung ngomong aja? Nggak segampang itu. Kenapa nggak bisa? Gampang banget tinggal ngomong, selesai. Gak bisa. Kenapa nggak bisa sih? Karena bentar lagi aku mati. Terus buat apa aku kasih tau dia? Untuk buat diriku sendiri yang lega. Cinta tuh nggak egois. Cinta yang sungguh. Nggak mikirin diri sendiri. Krim yang ngajarin aku. Saat aku nggak punya siapa-siapa, Krim yang temenin aku. Saat aku nggak percaya diri, Krim yang selalu percaya sama aku. Dari dulu mimpi aku adalah hidup bahagia bersama Krim. Nikah. Tua. Tapi kenyataannya... Jadi sekarang waktu aku bangun dari mimpi aku. Dan lakukan apa yang aku harus lakukan untuk Krim. Ke depannya. Ya, sabar. Tambah aja lah. Sorry aku telat. Kenalin ini Arman. Halo semuanya. Arman ini Kay. Oke, akhirnya kita ketemu juga. Ya. Krim sering cerita tentang kamu. Sebaliknya juga sama. Terima kasih ya. Karena selama ini kamu sudah menjaga Krim. Ya kita tahu Krim udah gak punya siapa-siapa lagi. Tapi sekarang ada kamu kan? Jadi jagain dia dan buat dia bahagia terus. Ya, pasti. Aku janji. Halo, hai Monica, apa kabar? Baik.
Dik. Halo. Aldi. Arman. Halo, Sekar. Arman. Andi. Arman. Maaf ya semuanya, kita telat. Iya, biasa Jakarta macet. Apa kita pun juga baru datangnya, baru pun minum-minum ya kan. Mas Aldi, jadi dulu aku satu sekolah sama Arman. Iya. Aku dengar kamu sekarang jadi penyanyi. Iya, aku baru nulis single dan yang nulis itu Krim. Oh ya? Kamu nggak tahu ya? Belum denger ya? Belum. Nanti aku kasih denger ya. Guys, maaf nih kayak harus ke kantor dulu, ada yang ketinggalan kerjaan soalnya. Oke, gue temenin. Nggak usah. Mau kemana baru pun datang mereka. Minum-minum dulu. Have fun dulu. Kenapa pula kerjaan nih kopi Lain kali. Kalian tetap have fun aja nggak apa-apa. Lupakan aku. Semuanya Krim, Arman duluan ya. Ya udahlah. Kalian nggak makan? Hah? Oh iya Kamu nih, pesan ini apa? mau pesan. Oke, Hey, kamu nggak apa-apa? wah nggak apa-apa. Cuma lagi kurang enak badan aja. Iya hari ini gak ke kantor deh. Mau ke dokter Joko. Mau aku temenin? Nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Kenapa, Krim? Kamu cinta aku kan? Banget. Kamu rencana nikah sama Vero seharusnya 3 bulan lagi kan? Sebelum batal. Dan kamu udah siapin semuanya kan? Kita nikah yuk. Aku nggak pernah ketemu orang seperti kamu, Krim. I love you so much. Yes. Yes. Let's get married. Gak nyangka ya, bulan depan di Oktober, kalian nikah. Oke. Aku tahu kamu sangat dekat dengan Krim. Kalian practically family. Cuma boleh ya, setelah aku menikah dengan Krim, aku minta kurangi frekuensi kamu ketemu dengan Krim. Bukannya apa, aku ngerasa aku butuh waktu lebih banyak dengan Krim, supaya aku bisa kenal Krim lebih dalam lagi. Tenang. Aku tahu diri kok. Aku senang lihat kalian berdua bahagia. Maaf ya, Ki, aku nggak bermaksud. Udah, tenang. Ngerti kok. Oh ya, tapi Krim bilang dia pengen pilih baju pengantin bareng kamu. Gak apa-apa kan, Ke? Aku udah setuju. Soalnya katanya Pak Mali kalau lihat calon istri pakai baju pengantin sebelum hari H-nya. Tolong ya. Oke. Are you okay? I'm great. Nih, ini wangi kopinya enak banget deh. Oh ya? Ini kayaknya enak banget.
Gimana? Bagus gak? Wow. Bagusan mana sama yang tadi? Agak bingung ya soalnya. Cantik semua. Bagusan mana, Mbak? Wah, susah sih Mbak. Harus dipadankan dengan baju mempelai prianya. Coba Mas, dipakai jasnya dan disandingkan. Biar bisa tahu cocok apa enggak. Maaf Mbak, aku bukan mempelai prianya. Gak apa-apa dong, Kay. Cobain aja. Kan cuma buat pembanding. Katanya kamu di sini mau bantuin aku cari baju pengantin yang terbaik. Ya udah. Wah, ganteng banget. Kayaknya sih udah pas ya. Jadi aku langsung ganti aja. Ntar dulu, ntar dulu. Ntar dulu yuk. Sini. Mbak, ya, tolong fotoin ya. Boleh. Pencet yang ini. Oke. Coba lihat sini dulu. Ganteng. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Makasih, Mbak. Mau coba yang lain lagi nggak? Boleh? Kamu tunggu sini ya. Aku ganti dulu. Oke, foto lagi yuk.
Kamu dari mana? Kok tadi ninggalin aku sendirian sih? Tadi di radio ada yang gak bisa siaran. Terus aku gantiin. Nih, makan dulu. Aku bikinin mie buat kamu. Tapi mungkin gak seenak buatan kamu ya. Beruntung banget suami kamu nanti. Bantuin aku yuk. Latihan buat pemberkatan nikahnya. Buat apa? Nervous tahu. Tinggal ngomong saya bersedia doang kok. Tuker cincinnya gimana? Tinggal ditukar. Gampang. Oh, pokoknya mau latihan. Ya udah. Saudari Clarissa. Bentar. Saudari Clarissa, apakah Anda menerima pria di hadapan Anda sebagai suami Anda dalam suka, duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Dalam nama Yesus Kristus, saya nyatakan kalian berdua resmi menjadi suami dan istri. Emang gitu ya? Pendeta omongnya. And now you may kiss the bride. Sampai sini aja ya, latihannya. Kita foto dulu yuk. Setelah Kim meninggal, kita nemuin buku harian Krim di kamarnya. Terus gimana selanjutnya?
Aku udah tahu semuanya, Kay. Dari awal. Wit, sebentar, Wit. Wit. Aku nggak ngerti, Dok. Kata dokter mama nggak apa-apa. Sejujurnya ya, Wit. Hepatitis ibumu itu bisa disembuhkan. Tapi yang saya nggak sangka ya, tubuh ibumu itu sama sekali nggak melawan penyakitnya. Seolah dia sudah pasrah. Ingin nyusul ayahmu. Jadi mama milih untuk tinggalin aku. Kamu juga nggak bisa bilang begitu, Wit. Ibumu mungkin udah sulit mengontrol perasaannya. Yang saya takjub, orang bisa begitu sedihnya sampai dibawa mati. Cinta memang luar biasa. Sekarang kamu sendirian. Kamu harus jaga diri baik-baik. Kamu punya turunan gen kanker dari ayahmu. Jadi kamu harus sering cek up ke saya. Sejak hari itu, aku tahu kita ditakdirkan untuk bersama. Kita jadi yatim piatu dalam waktu bersamaan. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Keluargaku yang seketika mati mendadak karena kecelakaan, atau Kay, setelah ayahnya lama menderita kanker dan ibunya yang juga sakit, kemudian meninggal dunia. Aku yakin aku akan hidup bersama Kay selamanya. Dia nggak pernah bilang dia cinta aku. Tapi kadang-kadang cinta tak perlu diucapkan. Tapi bisa kita rasakan. Nyanyi baru pakai kritik lirik segala. Gue gak ngerti selera Gen Z. Gue tulis nih lirik paling Gen Z. Yeay, pinjam komik-komik ya buat inspirasi. Sampai hari itu yang merubah segalanya. Ini ada obat kanker dan obat pereda nyeri dan sakit. Orang yang minum kombinasi obat seperti ini sudah terkena kanker stadium lanjut dan nggak bisa dikemoterapi lagi, Mbak. Jangan tinggalin aku. Stop. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Aku tak tahu harus bagaimana. Kay merahasiakan penyakitnya. Pasti ada alasan. Episode kehilangan kesadaran seperti ini akan makin sering. Jadi kamu harus hati-hati. Jangan lupa diminum obatnya. Tapi masih setahun kan, Dok? Kamu yakin tidak mau terus terang sama dia soal kondisimu saat ini? Gak bisa. Dia sama kayak aku yatim piatu. Krim gak punya siapa-siapa lagi.
Tapi misalnya ya, ada yang terjadi sama kamu, gimana? Udah aku pikirin. Harus ada yang jagain Krim setelah aku pergi nanti. Ternyata itu alasan dia merahasiakan penyakitnya ke aku. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok, cuman anemia doang kok. Malam itu aku mencoba membuat ia berterus terang. Dan mungkin kita bisa bersama sebelum dia meninggal dunia. Apa sih keinginan terbesar kamu dalam hidup? Aku pengen kamu ketemu cowok yang baik. Nikah. Dan bahagia selamanya. Ternyata itu rencana Kay. Di akhir hidupnya, dia ingin ada orang yang menjagaku. Kayaknya udah ada nih. Kandidat cowok sempurna kayak yang kamu bilang. Penyakit kanker akan lebih cepat menyebar jika penderitanya stres. Karena itu, aku mau mengikuti rencana Kay. Siapa? Ada, dokter gigi. Dan berharap penyakit kankernya tidak semakin parah. Awalnya aku ingin mencoba membuat Kay cemburu. Tapi ternyata tekadnya sudah bulat. Malam itu, di kepalaku cuma ada Kay. Aku sedih mengapa aku tidak bisa bersama Kay. Mengapa takdir kejam sekali. Semua orang yang aku cintai pergi meninggalkan aku. Arman, aku kayaknya harus jalan duluan juga deh. Aku baru ingat ada kerjaan yang harus aku selesaiin malam ini buat rekaman besok. Nggak bisa nanti aja. Aku takut nggak keburu. Kamu nggak apa-apa temenin yang lainnya di sini. Semuanya aku jalan duluan juga ya. Have fun. Malam itu aku sangat khawatir dengan kondisi Kay. Sebenarnya malam hari itu aku bertekad. Kalau Kay membalikan badannya dan melihat aku di sana, aku akan berlari ke arahnya, memeluknya. Aku akan bilang bahwa aku tahu semuanya. Dan dia nggak usah khawatir lagi tentang aku. Tapi malam itu, Kay tidak pernah menoleh ke belakang. Jangan berakhir. Tunggu aku. Aku tahu waktu Kay tidak lama lagi. Yakinilah ini kan selalu berarti menjagamu. Aku harus segera mewujudkan keinginan Kay. Walau hanya bayangku, yakinilah kasih. Kita nikah yuk. Yes. Let's get married. Mau coba yang lain lagi nggak? Boleh. Kamu tunggu sini ya. Ganti dulu. Bayang yang sirna, tapi hati ini tetap cinta. Biarlah kisah ini jadi sebuah koma. Jangan berakhir. Kami beneran sudah menikah. Di hadapan Tuhan dan alam semesta. Tidak perlu ada yang tahu, tapi kami tahu. Kan selalu berarti. Aku sungguh berharap Kay akan menciumku. Tapi aku tahu, Kay bukan orang seperti itu. Sampai sini aja ya. Latihannya.
Dan ini adalah foto pernikahan kami. Hari itu, aku berharap Kay yang menungguku di depan altar. Bukan mengantar aku untuk menikah dengan laki-laki lain. Kamu gak usah mikirin aku, Kay. Dari awal kan kita selalu berdua. Sekarang dan selamanya. Selamanya. Aku takut. Kenapa aku takut? Aku gak mau tinggalin kamu. Aku gak mau pergi. Aku gak mau pergi. Takkan berhenti. Sekarang kita bisa berdua di sini. Nggak ada lagi rahasia ya. Dan kita udah menikah kan? Selamanya. Selamanya. Clarissa. Kasih. Semuanya kayak ya ampun. Aku boleh nggak sih nyanyiin lagunya? Aku pengen banget nyanyiin lagu mereka. Boleh banget, Teh. Mereka pasti bangga banget lagunya dinyanyiin sama Teteh. Tapi nanti kayak biaya copyright gitu, royalti itu jadinya gimana ya? Disumbangin aja teh. Kay dan Krim selalu jadi volunteer animal shelter deket sini. Dan kami yakin mereka pasti bahagia banget kalau uang hasil lagu ciptaan mereka bisa mensupport animal shelter itu. Makasih, Teh. Lagu ini untukmu.
pernah bilang ke Kay kalau dia itu goblok. Cinta itu seharusnya bukan hal yang complicated. Tinggal bilang aja yang sebenarnya ke Krim. Tapi ternyata aku yang goblok. Gak paham apa artinya cinta. Cinta itu perlu pengorbanan. Dan ternyata kebahagiaan terbesar kayak itu ngeliat Krim bahagia. Dan Krim, dia rela ngelakuin apa aja asal Krim bahagia dan tenang sebelum meninggal dunia. Orang goblok kayak aku mana paham cinta kayak gitu. Maka aku pun baik saja, meski kamu telah lama tak ada. Maka aku pun baik saja, berharap rasa sakit ini kan mereda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah Selamanya. Kay. baik saja. Saat ku masih baik saja. Nah, ini udah pas nih liriknya. Coba kamu nyanyi. Lah, aku Ya kamu. suara aku nggak bagus. Ya udah kan cuma buat demo. Ini tuh lagu kita. Nanti orang bakal mengenang kita lewat lagu ini. Nih ya, suatu saat ada yang dengerin lagu ini, mereka bakal ingat kalau pernah ada yang namanya Kay dan Krim. Oke? Rekam ya. 1, 2. Lagu ini untukmu dan untuk hati yang kau tipu. Kau bilang dunia baik-baik saja, maka aku pun baik saja, berharap rasa sakit ini kan mereda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat masih baik saja. Bagus. Enggak. Ayo. Oke. 3, 2, 1, go. Berdua. Maka aku baik saja. Harap rasa sakit ini kan mereda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat ku masih baik saja. Makanya udah dibilang aku tulis lirik aja. Saat berdiri, ku memutar waktu. Teringat kamu
di sampingku setiap hari.